biar makin semangat. Boleh berdiri? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Iku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga kelinci. Sebelum kita ke materi hari ini, Bu Eki ingin menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal waktu itu. Bu Eki ingin mengingatkan kalian apa aja sih kesepakatan kelas yang ada di kelas matematika ini. Yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu, ya. Yang kedua, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Jadi kalau hari ini pakai apa? Batik khasnya sekolah. Memakai kaos kaki apa? Putih. Nanti jam 10. Mengerti ya? Siap. Yang keempat, tidak boleh izin ke toilet selama KBM berlangsung. Oke. Hari ini kita belajar mengenai apa sih? Kita belajar mengenai teorema Pythagoras. Ada sebelum ini, ada yang sudah pernah dengar nggak? Apa sih teorema Pythagoras itu? Ada yang sudah pernah tahu? Bu, saya tahu Bu, waktu itu buka buku pelajaran teman saya dari sekolah lain, atau ketika saya les, atau gimana? Belum ya? Oke. Sebelum ke sana, masih ingatkah kalian ada berapa jenis segitiga yang kalian ketahui? 3. Apa aja? Siku-siku, lancip, segitiga tumpul. Jadi kalau kita lihat dari sudutnya, dari besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, siapakah aku? Kira-kira segitiga yang paling kiri itu segitiga apa? Siku-siku. Kalau yang tengah? Segitiga lancip. Yang tengah? Tumpul. Yang paling kanan, lancip. Jadi kalau dilihat dari gambar ini sudah tahu ya apa ya karakteristik dari setiap segitiga ini. Kalau ada segitiga yang salah satu sudutnya itu 90 derajat, maka dia disebut segitiga Siku-siku. atau dengan notasi ini loh, kotak di letter L-nya segitiga ini. Nah, yang kedua tadi segitiga lancip. Segitiga lancip itu apa? Segitiga yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, berarti kalau sudah pas kurang dari, berarti lebih dari. Kemarin, sebelum ini, kalian mempelajari apa? Masih ingat nggak? Bersama bilangan berpangkat, ya, bilangan kuadrat. Nah, di sini ada 2 di tangan kanan dan kiri gambar ini. Ada bilangan kuadrat, ada akar kuadrat. Oke, sekarang sudah masuk ke Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kaki-kakinya. Pendahuluannya. Bu, gunanya apa sih teorema Pythagoras atau Pythagoras ini kita pelajari itu untuk apa? Aplikasi dalam kehidupan nyata. Pythagoras digunakan untuk apa? Yang pertama, bangunan dan arsitektur.
arsitektur. Jadi misalnya nanti kalian ada yang bercita-cita menjadi arsitek, bangun gedung tinggi. Kalau kamu tidak memperhatikan sudutnya, bisa jadi bangunanmu itu nggak sampai setahun sudah roboh. Bisa jadi ketika dia ke atas menjulang tinggi, rodok miring sedikit, agak miring sedikit. Yang kedua, navigasi atau GPS. Ya, ada yang nggak tahu GPS itu apa? Tahu semua ya? Tahu. Jadi kalau misalnya Devan pengen main ke rumah Yusuf, rumahmu mana? Dek Semampir. Semampir itu mana? Wes tak Sherlock aja gitu ya biasanya ya. Di Sherlock lah. Sherlock itu kamu lihatnya dari mana? Dari GPS. Yang ketiga, permainan dan olahraga. Jadi ada beberapa permainan olahraga yang membutuhkan kamu membidiknya harus tepat. Contohnya sepak bola, tendangan pojok. Ya, itu juga membutuhkan sudut juga. Ya. Oke, lanjut. Pembuktian teorema Pythagoras. Kemarin di pertemuan sebelumnya, Becky sudah membagikan kelompok. Ya, ada berapa kelompok di sini? Ada 5. Kelompok 1 yang mana? Duduknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Becky ingin membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan berembuk di kelompoknya. Untuk menyelesaikan apa? Pembuktian teorema Pythagoras. Kelompok 1. Ya, ini isi ya. Nomor berapa? Ditulis. Jadi kelompok 1 ini kebagian ukuran. Yang pertama, persegi yang pertama yaitu berukuran 3 satuan. Ya. Persegi yang kedua berukuran 4 satuan. Dan persegi yang ketiga itu berukuran 5 satuan. Nah, dari hasil ini ternyata ketika ditempel-tempel, Bu menghasilkan segitiga siku
adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya pakai hitungan itu, Bu. Oke. Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Ya. Kelompok 2, oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat karena C adalah sisi miring dari segitiga tersebut. boleh, tapi dilengkapi lagi nanti. Kenapa? Karena C adalah sisi miring dari segitiga tersebut, maka C itu didapatkan dari penjumlahan A kuadrat sama B kuadrat. Boleh ditambahin seperti itu. Jadi sama sebenarnya kelompok 2 dan kelompok 1, rumus yang dihasilkan sama, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena apa? C adalah sisi miring. Sisi miring adalah apa, Mbak? Sisi yang kan tadi ada angka 3 satuan, 4 satuan sama 5 satuan. Berarti yang C itu paling panjang. Dari pembelajaran hari ini, pembelajaran teorema Pitagoras, yuk kita ringkas bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa aja. Yang pertama, teorema Pitagoras menjelaskan apa? Hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi Pitagoras itu hubungannya sama segitiga siku-siku saja. Kalau segitiganya bukan siku-siku, tidak bisa memakai Pitagoras. Ini dapat digunakan untuk menemukan sisi yang hilang dari segitiga siku-siku yang dapat diterapkan untuk memecahkan banyak masalah kehidupan nyata. Lalu ada tambahan lagi. Tadi kelompok 1 sudah menentukan formula A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tadi yang dihasilkan segitiga apa? Segitiga siku-siku. Kalau dia sama dengan, berarti dia segitiga siku-siku. Kalau hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya apa? Segitiga lancip. Ini nanti Bu Eki kasih waktu sedikit untuk menulis di buku catatannya masing-masing ya. Rumus tambahan ini. Oke. Ketika kalian sudah mendapatkan materi teorema Pitagoras, perasaan kalian gimana sekarang? Tadi kan di awal bilangnya Bu gembira